Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu tajwid. Oke, sebelumnya sebelum kita masuk kepada pembahasan ilmu tajwid, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari tajwid itu sendiri. Secara bahasa, tajwid itu memiliki makna yaitu at-tahsin, yaitu memperbaiki. Sedangkan secara peristilahan, para ahli qurra mendefinisikan ilmu tajwid dengan i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu min makhrajin wa sifatin wa gunnatin wa maddin wa tarqiqin wa tafkhimin wa ghairi dhalika min ahkamit tajwid. Artinya adalah memberikan setiap huruf hak dan kelayakannya, baik itu makhrajnya, yaitu tempat keluar huruf, sifatnya, gunnah, dengung atau tidaknya, mad, panjang atau tidaknya, tartiq, yaitu bacaan tipis, tafkhim, bacaan tebal, dan lain sebagainya, min ahkamit tajwid, dari banyak-banyak hukum tajwid itu sendiri. Ini adalah definisi secara kebahasaan dan juga secara peristilahan atau istilahian dari ilmu tajwid itu sendiri. Selanjutnya, apa hukum dari mempelajari ilmu tajwid itu sendiri? Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid disebutkan bahwa hukmuhu syar'an al-ilmu bihi fardu kifayah wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimah biqaulihi ta'ala wa rattilil qur'ana tartila. Artinya adalah bahwa hukum secara syariat dari ilmu tajwid itu adalah al-ilmu bihi fardu kifayah. Mengetahuinya itu adalah fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah ini, jika di dalam sebuah komunitas ada salah satu orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid, maka kewajiban komunitas tersebut menjadi gugur, artinya tidak berdosa. Namun, jika dalam satu komunitas tidak ada yang belajar ilmu tajwid, maka semua orang, personal yang ada di dalam komunitas tersebut akan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bihi fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimah. Dan mengaplikasikan ilmu tajwid ini di dalam membaca Al-Qur'an, hukumnya adalah fardu ainin ala kulli muslimin wa muslimah, yaitu kewajiban individual atas setiap orang muslim dan muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Maka setidaknya setiap orang harus mempelajari ilmu tajwid sesuai dengan kemampuannya, meskipun dalam aplikasinya tidak 100% sama atau sesuai dengan ilmu tajwid. Tapi dengan adanya usaha untuk mempelajari ilmu tajwid itu sudah menjadi salah satu sebab gugurnya dari kewajiban ini. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Maka
mempelajari ilmu tajwid atau mengaplikasikan ilmu tajwid ini memang benar fardu ainin, tapi biqadri istita'ah. Jadi sesuai dengan kemampuan orang yang mempelajarinya atau yang mengaplikasikannya. Nah, kewajiban ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan rattilil Qur'an, dan bacalah Al-Qur'an itu tartila, dengan tartil artinya dengan memberikan setiap huruf dan ayat itu hak-haknya. Maka ini adalah salah satu dari dalil kewajiban mengamalkan atau mengaplikasikan ilmu tajwid di dalam bacaan Al-Quran itu sendiri. Selanjutnya adalah objek dari ilmu tajwid. Objeknya adalah al-alfaz al-Qur'aniyah al-karimah, yaitu lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Berdasarkan ayat yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya kita harus membaca Al-Quran dengan tartil, maka objek dari ilmu tajwid itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Maka ketika kita membaca hadis seumpama, atau membaca syair Arab, atau kita membaca teks berbahasa Arab, maka tidak wajib untuk membacanya dengan tajwid. Karena yang wajib untuk membaca dengan tajwid itu adalah al-alfaz al-Qur'aniyah al-karimah, yaitu lafaz-lafaz Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya adalah faedah mempelajari ilmu tajwid. Faedahnya itu adalah saunul lisani anil khoto'i fi kalimatil Qur'an. Memelihara lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Maka jelas pentingnya ilmu tajwid di sini agar lisan kita tidak salah ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya adalah peletak dasar ilmu tajwid. Di dalam kitab Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid disebutkan bahwa yang menyusun dari ilmu tajwid itu adalah wada'ahu a'immatul qira'ah, yaitu yang meletakkannya dan yang menyusunnya adalah para imam qira'ah. Maksud dari pernyataan ini bahwa bacaan atau teori-teori ilmu tajwid itu sudah disusun oleh para imam qira'ah, meskipun para imam tersebut mengambil ilmu tersebut dari gurunya sampai ke Rasulullah SAW, sehingga bacaan qira'ah dan bacaan tajwid itu sebenarnya itu sumbernya dari Rasulullah SAW. Mungkin sampai di sini materi tentang pengantar ilmu tajwid ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.